Yang part 1 sudah? Yang belum angkat tangan? Apa part 1 isinya apa, Mas? Coba jelaskan. Pengenalan HTML yang mana? HTML adalah gitu ya. HTML adalah gitu ya. Markup language gitu ya. Apa? Oh, link, betul. Terus? Penanda. Sudah? Ada lagi? Sudah ya? Itu tak ya, part 1 ya. Part 2-nya itu nanti Anda lihat sendiri. Nanti saya jelaskan sedikit part 2-nya. Jadi yang belum lihat, kalau sebelum-sebelumnya saya hukumannya macam-macam. Yang belum lihat dihukum apa? Yang belum lihat gabung ke kelas B ya. Tanya tugasnya apa, gabung mengerjakan apa gitu. Disuruh sama kelas B apa ya. Oke, yang belum lihat jangan lupa nanti ditulis ya. Namanya ketika mengumpulkan, jangan sampai nggak ada namanya. Oke? Terus kita lanjutkan yang sudah dijelaskan di video itu. Kalau di video itu ada pengenalan HTML, maka sekarang saya jelaskan kode HTML itu yang seperti apa. Jadi pengenalan tentang kode HTML. Ada yang punya laptop dengan konektor VGA? Untuk proyektor ini? Ada, Mas? Ada konektornya? Yang di belakang? Konektor VGA-nya ada? Adanya HDMI? Tuh, Pak dilihat. Nah, ada enggak? Adanya apa? Bawa sini. Nih. VGA itu yang bolong-bolongannya banyak tuh. Ini USB. Ini untuk gembok. Terus. Ini HDMI. Oh, iya, sudah. Ada lagi yang pada VGA-nya? Ada VGA-nya? Bawa sini. Ini card reader terus sana. Ini HDMI. Yang ini ada. VGA-nya ada. Oh. Gak ada. Sampai enggak ada, Mas? VGA. Hah? Gak ada. Gak ada juga. VGA-nya ada enggak? Ada. Pak sini. Oh, ada Pak sini. Temani saya di depan. Mas satu kelas yang ada VGA. Iya. Tadi enggak tahu di mana ditaruh teman-teman. Di bawah mungkin, jatuh di bawah. Konektornya. Nah, kalian pasang. Yang B kemarin berhasil direkam, jadi nanti saya upload. Sudah saya upload di YouTube sih. Kalau Anda masuk ke YouTube, jadi saya tak promosi ya. Silakan dilihat videonya di YouTube di HMP Informatika garis bawah Unwaha kalau nggak salah namanya. Biar banyak subscriber. Sudah? Nanti yang video kelas ini juga saya rekam, jadi silakan dilihat dua-duanya. Setelahnya kalau masalahnya belajar ada kendala, silakan dilihat lagi, biar lebih paham. Berikutnya kita lanjut ke materi kodenya, kode dari HTML. Jadi HTML itu pakai kode ya. Kodenya berupa penanda seperti yang disebutkan. Tadi siapa namanya, Mas? Ini Bau Surur tadi bilangnya ada penanda di HTML itu, markup itu penanda ya. Nah, kode penanda yang seperti apa sih di HTML itu? Anda punya kode editor? Apa?
Ya, silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Enggak, kita pakai Notepad aja. Pakai Notepad biasa aja. Ya, teman-teman yang lain diikuti ya. Silakan dibuka Notepad-nya atau dibuka Visual Studio Code atau dibuka kode editornya yang lain. Sudah? Ada yang belum dibuka? Yang belum datang, Pak, belum buka. Jadi tandanya adalah tanda kode lebih kecil atau kurung siku, saya nyebutnya kurung siku buka. Dibesarkan Mas, format font 36. Oke. Yaitu tanda itu sebagai tanda pembuka kurungnya, tanda lebih kecil. Sekarang tulis B, Mas. Sudah pernah belajar sebelumnya? Oh. Belajar atau tidak? Ya, biasa. Biasa enggak? Sudah belajar. Kita ngulang ya, nggak apa-apa ya. Jadi mata kuliah ini mulai dari awal, yang nggak bisa apa-apa jangan takut tanya. Anda nggak bisa nyalakan komputer juga silakan tanya. Anda nggak bisa nge-save, tanya aja. Kita nggak harus orang yang ahli yang ikut MK ini, oke? Anda nggak bisa apa-apa gitu. Ada hal yang bingung, kayak nge-save itu gimana caranya? Nggak ngerti, tanya aja. B, Mas, tekan B. Nah, terus kurung tutupnya pakai tanda lebih besar. Bukan langsung tanda lebih besar. Nah. Oke, jadi kodenya dari HTML sebagai penanda itu yang seperti itu. Ada pembukanya, terus ada kode-kodenya, terus ada penutupnya, gitu ya. Terus pasti enter. Kita tuliskan namanya namanya. Setiawan. Panggilannya? Enter, Mas. Sekarang kita buat kode penutupnya. Tapi yang atas itu sebenarnya cuma pembuka nih. Kita tambahin penutupnya adalah garis miring, tanda B. Jadi sama, ada kurung siku atau tanda lebih kecil, terus garis miring. Lalu B itu adalah sama dengan atasnya, sama-sama B-nya. Lalu ada tanda lebih besar itu atau kurung siku penutup. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya kurung sudut ya. Angel bracket. Bisa dicoba? Ada yang belum? Yang belum angkat tangan? Saya tunggu yang belum. Yang belum? Oke. Kenapa belum, Mas? Dipakai itu komputer sekian banyak. Hah? Terus sakit loh. Sudah saya kirim di grup loh. Dicari yang bisa. Kalau nggak tahu yang mana yang bisa di grup. Kalau yang sini kemungkinan internetnya kadang bisa kadang enggak, mending sana. Ya, yang pojok sana nggak bisa memang. Sama pojok itu juga nggak bisa. Yang ini bisa semua kecuali itu. Bisa semua. Waalaikumsalam. Dari mana, Mas? Hah? Dari rumah. Dari rumah. Oh, nggak apa-apa, Mas. Oh, di sini. Kasihan temannya disuruh bawa. Oke, sambil nunggu teman-teman menyiapkan yang belum nyalakan komputer itu. Monggo absen, Mas. Nanti maju ya, yang mau absen maju aja bawa bolpen.
Bawa laptop enggak, Pak? Bawa. Bisa lah, sampean maju. Kok nengah-nengahin pesanan? Teman-teman yang maju Tangan aja. Rek, ditunggu nih, ditunggu sampai saat ini. Ayo, yang baru datang, baru datang. Muhammad Sadul nih kok. Muhammad Sadul. Kalau sudah di save ya. Kalau sudah di save ya. Di save-nya apa? Di save-nya adalah jangan langsung di save, ditunggunya. Bawahnya ini ada ganti jadi all. Yang bawah. Jadi bawah atas sama atas ya. Yang bawah kasih all, yang atas kasih nama terserah Anda. Lalu titik HTM. Belakangnya namanya Anda kasih titik HTM. Namanya apa? Terus pastikan susu mas Fajar itu susu. Pastikan ini tahu lokasi tempat penyimpanannya di mana. Di desktop kah, di D, di folder apa? Pastikan Anda tahu sebelum disimpan. Soalnya kalau nggak tahu nanti sampai harus simpan lagi. Soalnya nyarinya bingung. Oke? Oke, bos. Ini dia. Apa? Ini. Turun. Katanya ini. Ya.
Oke, kita nonton di sini. Terus harap ini, pokoknya di belakangnya nek HTM. HTM. Bisa keras-kerasan. Foto aja nih kalau ayo. Terus apa ini apa? Sekarang ini saya jadi sekarang Kalau sudah kalian gimana dilihat kolomnya? Mas? Ayo, oke.
Ini harus dicas ya Pak, kalau nggak mati. Biar Mas yang di tengah, biar ada mejanya. Sampai ini Mas. Kedua modelnya sudah. Itu ada opera yang bukannya kalau di depan ini, tapi teman-teman terserah mau dibuka pakai apa. Kalau mau diganti bisa klik kanan, open with, diganti Chrome, diganti Firefox yang lain silakan. Intinya buka browser. Oke? Ya boleh buka browser pakai apa terserah. Try nggak apa-apa. Jadi besar. Zoom. Ya, ya kurang lebih hasilnya seperti itu ya. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Ada yang gagal nanti bilang kembali ke kodenya. Sebelumnya B ini, B-nya ada enter kan? B-nya yang atas sendiri, enter. B yang atas sendiri. Nah, terus nama saya adalah teman-teman yang lain juga ya, dijalankan hasilnya. Ya, hasilnya kayak apa? Apa hasilnya teman-teman? Ada bedanya nggak tulisan nama dengan apa yang tebal? Sama angka yang ditebalkan ya. Dengan itu ketahuan bahwa kode HTML itu menandai mulai dari mana sampai mana ya. Mulai dari pembukanya. Pembukanya apa? Pembukanya B. B. Sampai mana? Sampai penutupnya. Sampai garis miring B. Ya, mulai dari B sampai garis miring B. Oke? Sekarang coba nama saya ini dikasih kode yang apa, tanda pembuka ada lebih kecil, terus I, tanda penutup ada lebih kecil, ini tanda lebih besar ya. Padahal saya mana dia? Ya, tinggal. Nah, ditutup I-nya. Gimana tutup I-nya? Garis miring I. Coba nggak usah ditutup. Apa yang terjadi? Nggak, dihapus saja, dihapus garis miring I-nya. Jadi browser Anda itu pintar ya? Browser Anda itu pintar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya iya perubahannya apa? Nah, perubahannya apa? Yang tadinya B-nya tidak miring, jadi miring, jadi miring. Jadi tali ya. Karena pembukanya dimulai dari sampai
Karena I-nya itu nggak ditutup. Karena I-nya mencari penutupnya, nah nemu maka jalan terus dia. Jalan terus sampai penutup. Sampai ketemu penutup, tapi nggak nemu penutupnya. Jadi dianggap jalan terus ya. Sampai akhir. Itu pentingnya harus ditutupnya. Nah, pembukanya itu adalah penanda pembuka. Jadi B, I, I-nya ditutup mas, I-nya ditutup. B dan I itu adalah sebagai penanda pembuka atau pembuka penanda. Ya, bahasa Inggrisnya adalah start tag atau tag pembuka juga boleh. Atau tag dimulai karena start ya. Intinya adalah mulai dari situ. Oke. Lalu di akhirnya adalah garis miring I atau garis miring B itu adalah penutup. Penanda penutup atau bahasa Inggrisnya disebut end tag, tag penutup. Yang tengah-tengah antara pembuka dan penutup, jadi B ke garis miring B, I ke garis miring I, tengah-tengahnya itu ada tulisan itu adalah isi atau konten. Ya, isinya. Tinggal ingat soalnya keluar bisa. Kalau itu ditutup sekarang tampilannya kayak apa mas? Kayak itu ya, yang italik ya berhenti sampai situ, yang bold juga. Ada pertanyaan dari sini? Oke. Teman-teman tanya. Atau masukkan gambar kayak apa? Pak, kalau nggak default gimana Pak? Nggak default kita belum belajar itu, tunggu ini. Nanti kalau kita coba baca CSS kan? Warna. Sama CSS. Sudah, ada tanya? Tadi yang tanya, pasti kita jawab. Semester ini kita jawab, tapi nanti apa jawabannya? Ada lagi yang mau nanya berapa Pak? Tanya aja. Ya, kalau paragraf itu P. Jadi misalnya ini dalam satu paragraf, berarti boleh nggak kode dari HTML ini, misalnya I ke garis miring itu di dalamnya kode yang lain, boleh atau tidak? Boleh, itu dilakukan. Berarti sebelumnya I, pembukanya itu sebelumnya ada P, di akhirnya P ada P. Sudah, itu dikasih P. Nah, betul. Ditutupnya di bawah sendiri. Nah, jangan begitu. Maka B dan I itu di dalamnya P. Ya. Di enter ada perubahan? Tidak, karena mereka satu paragraf. Coba ditulis sesuatu di bawahnya.
Ini paragraf kedua. Walaupun bukan ya, karena itu bukan di dalamnya paragraf. Kalau mau ini paragraf kedua itu di dalamnya paragraf, berarti sebelumnya ini ada B, setelahnya kedua ada tutupnya B. Setelahnya sebelumnya ini dikasih B. Ini baru jadi paragraf ya. Sampai mana? Sampai kedua ini mas, ditutup di setelahnya. Ya. Ya. Jadi dengan ini kode-kode tadi nggak muncul B, I, P itu nggak muncul karena yang baca kode-kode ini adalah browser. Di video itu sudah dijelaskan ya, kode-kodenya yang baca browser. Browsernya tidak menampilkan kode-kode tersebut, cuma hasilnya saja yang ditampilkan, gitu ya. Jadi kode itu dibaca, misalnya P dibaca oleh browser, maka browser tahu bahwa yang ada di dalamnya P ini atau nilai di dalamnya P atau isinya P adalah paragraf. Maka browser memutuskan karena isinya ini adalah paragraf, berarti saya buat dia berdiri sendiri, tidak ikut baris sebelumnya. Nanti baris sesudahnya juga karena bukan berada paragraf yang sama, otomatis dipindah ke bawah. Geser ke bawah. Ya. Jadi kalau ini paragraf kedua itu bawahnya sampai enter mas, setelahnya garis tandanya penutup ini, enter. Anda ketik apa aja gitu. Serah. Nah, yang ditulis ini sekarang akan pindah geser ke bawah karena dia tidak termasuk paragraf yang kedua tadi. Ya. Itu keputusannya yang diputuskan oleh browser setelah membaca kode-kode yang kita tuliskan tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yakin? Tadi pernah saya tanya, kok nggak ditanyakan ya? Yakin nggak ditanyakan masalah gambar, nggak usah? Skip? Gambar, ya ini paragraf ketiganya dihapus saja. Ini paragraf ketiganya dihapus. Kita ganti gambar. Jadi gambar itu kodenya adalah IMG. Jadi IMG. Nah. Spasi SRC. SRC itu apa? Minggu depan kita bahas. Jadi nggak ada di video pertemuan kedua ya. Nanti ada di video pertemuan ketiga tentang atribut. SRC itu apa? Ditutup. Nah, gitu gambar itu. Kalau dibuka mas, ini di save. Nah, tadi ada ditutup, tidak ada di save. Nggak ada, nggak muncul. Kenapa? Karena kita belum tahu gambar yang mau ditampilkan apa ya. Nah sekarang Anda pilih, silakan cari di komputer masing-masing, download di internet, gambar apa yang mau ditampilkan. Itu ada voucher free, voucher free 1 itu. Terserah mau gambar apa aja, jangan dilihat, sampai cari gambar apa saja. Biasanya di Windows itu sudah ada gambar bunga misalnya. Ya, silakan itu dipakai silakan. Kalau sudah Anda pilih, mau download dulu silakan. Yang mau download saya tunggu. Sabar ya. Sudah nemu semua gambarnya? Yang di-download sudah download? Oi, yang belum angkat tangan. Oke, ditunggu. Kalau internetnya nggak bisa, pakai yang ada aja. Biasanya di dalam folder pictures, documents, picture. Biasanya ada gambar bunga gitu. Ada? Kosong? Coba cari di download. Ada nggak pernah download apa gitu? Ini ada gambar apa gitu?
Kalau nggak ada, sampean bilang saya kasih solusi yang bagus. Nggak ada? Kalau nggak ada, buka Paint. Paint. Ya. Kalau sudah buka Paint bisa gambar apapun di situ yang Anda mau. Lingkaran, segitiga, X, gambar orang. Hah? Nggak bisa apa? Loh, kan belum. Kan masih milih dulu. Sampai pilih dulu. Sabar. Anda tentukan dulu apa yang mau gambar yang mau dipilih. Sabar, kita nunggu teman-teman sampai selesai semua. Udah Mas, gak usah bagus-bagus gambarnya. Pokoknya ada gambarnya. Oke? Anda crop biar nggak terlalu besar. Anda crop, bisa nge-crop nggak? Nggak bisa. Sudah Mas? Siapa namanya Mas? Akbar. Sudah? File yang sampean pilih tadi sudah di save Mas? Filenya ya. Saya nggak minta gambarnya. File gambarnya, filenya loh ya. Sampean copy. Klik kanan copy, Ctrl C, terserah mau pakai cara apa, pokoknya di copy. Ada yang belum bisa caranya copy, angkat tangan. Nggak apa-apa. Nggak harus bisa. Jangan takut tanya. Sudah? Yang belum angkat tangan. Kenapa Mas? Kenapa belum? Hadap sini Mas. Kenapa belum? Sudah nemu gambarnya? Sudah, tinggal ngopi. Sudah di copy? Filenya sudah di copy Mas? Sudah, oke. Ada yang belum lagi angkat tangan? Sudah semua. Kalau sudah, kembali ke folder tempat filenya tadi, filenya yang Anda buat tadi, file ini ya, yang ada IMG search ini, filenya di mana tadi ini? Pergi ke sana, dipastekan filenya. Sebenarnya gambar itu tidak harus dalam satu folder yang sama, tapi karena ini masih percobaan, kita taruh di folder yang sama dulu. Kita belajar pet nanti pertemuan keberapa gitu ya. Kemarin belajar sampai mana Mas? Di SMK? Di SMK belajar sampai mana? Dulu itu apa ya? Cuma itu pakai Belum jadi web. Jadi web. Kalau itu ya HTML saja. Sampai mana HTML? Semuanya? Tulisan dari dulu. Nggak apa-apa, banyak yang lulusan 3 tahun yang lalu nggak ada loh. Nggak apa-apa. Video, sudah video. Buat video dari HTML, nampilkan video. Ada yang kesulitan ngopi, paste? Angkat tangan yang kesulitan? Yang belum angkat tangan? Kenapa? Proses, apa? Hah? Di copy lagi, bawa sini wes. Kami kesulitan bawa sini. Yang di copy filenya loh ya? Iya. Oh, file bisa di mana? Filenya mana? File gambarnya mana? Yang di copy file gambarnya ya, file gambarnya di copy.
Yang mana gambar? Itu di copy. Sudah. Nah, sekarang pergi ke foldernya dari file gambarnya di copy, pergi ke foldernya file HTML tadi. Ke foldernya masih, bukan ke file HTML-nya. Ke foldernya. Folder. Lokasi tempat penyimpanannya file HTML tadi di mana? Mana ada file HTML? Ini, nah di situ dipastikannya. Bukan di sininya, oke? Oke, ada yang belum lagi? Jawaban, salah. Itu kita betulkan. Sudah bisa semua? Oke. Yo. Tidak bisa di mana? Yang begitu. Saya kok tidak bisa pasal. Nah, SRC-nya sekarang kita isi dengan apa? File yang tadi Anda pilih tadi. Anda rename biar nggak salah ketik. Filenya Anda klik kanan, rename. Intinya adalah Anda harus ngopi nama filenya apa. Anda isikan di situ nama filenya. Misalnya nama filenya bunga.jpg, yang Anda masukkan sini adalah bunga.jpg. Termasuk .jpg-nya atau .png-nya. Ekstensi filenya apa itu masukkan juga. Jadi ada petik itu nama filenya diisi di tengah-tengahnya petik yang kiri dengan petik yang kanan ya. Belum ada kita tidak apa. Ini kan kalau yang nggak tahu ekstensinya apa, kalau Windows 10 bisa ke foldernya itu di kiri atas itu ada view, di kiri atas ada view, klik, terus di kanan ada property, di kanannya bawahnya view, property itu Windows 10 ya, yang Windows 7 kan bisa semua yang laptop ini. Yang di komputer itu di mana ya? Bisa folder ini terus jadi apa dulu? Ya, yang Windows 7 itu di organize, di kiri atas ada organize. Bisa. Jadi kalian copy. Kita tidak ada nama filenya. Sekarang yang digosok jalan. Apakah itu kita tidak email? Apakah yang kita
Terus, itu pasukan di mana? Nah, kita ya, P-nya ekstensinya tadi sudah dua itu tuh. View property, option ya, option. Ada option nggak? Tidak ada. Option nggak ada. Ya, bukan ini itu. Lagi kembali. View, option, dan ikuti pelan-pelan ya. View lagi. Ada kan? Sudah semua? Sampai sini ada dua titik ini, dua tanda golongan itu. Biarkan. Kedua dari atas. Jadi ada hide empty drive, biarkan. Hide extension for jangan geser. Bingung. Hide extension for non-file types ini dihilangkan centangnya. Supaya file types-nya tidak disembunyikan. Dihilangkan centangnya. Nah, kalau sudah di OK atau di apply, di OK aja biar sekaligus untuk. Yang belakang sudah? Oh, yang belakang bisa? Oke. Kalau di OK nanti muncul JPNG-nya kelihatan. Ya, JPNG-nya kelihatan. Sudah? Logo NU TTPNG ya. Ada yang belum kan? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Sampai ngapain? Ini mau ngapain? Nyari file kan baca tadi. Nyari file, pokoknya sampai ngapain? Nyari file apa? Enggak. Belum gambar. Sudah di copy belum? Sudah dipasangkan sama ke sekolah juga. Sudah tahu tipe datanya di kopannya? Belum. Mana foldernya? Oh ini. Ini kedua dari ini ada di sini. Kedua dari keduanya ada di atas. Muncul nggak nama di nama itu ada titik apa gitu? Ya itu yang mau. Ada lagi yang belum? Kalau sudah ketemu titik apanya, namanya diisi kayak itu ya, SRC-nya diisi dengan itu. SRC sama dengan petiknya boleh pakai petik 1 yang ada di bawah atau petik 2 yang ada di atas, mau pakai yang mana pun boleh. Pokoknya petik yang depannya enter itu ya, jangan petik yang di kiri itu, jangan diraukan itu yang di kiri. Kecuali ketika Anda belajar database semester 1 ya. Nanti baca database pakai petik yang kiri, atau petik yang sekarang Anda pakai petik 1 atau petik 2 yang ada di kanan. Kanannya import. Ya, kan di atasnya dekatnya SC itu ada petik 1 tuh, itu jangan dipakai. Anda boleh pakai petik 1 atau petik 2 yang ada di dekatnya enter. Ada yang belum sampai? Sekarang Kok kosong ya Pak? Kok kosong ya? GPR GPR titik JPG.
Coba titik HTML. Ini kan. Belum refresh. Sudah ada pertanyaan lagi? Ya, lanjut. Bisa semua ya? Bisa di sini? Dari saya nggak sana. Lanjut. Oh, jadi JPG. Mana terus file yang bisa copy ya. Terus file HTML-nya tadi di mana? Itu sifat di sini. Pokoknya masih belum tahu. Ini kan soalnya ini soalnya jadi nggak ada. Tenang ya. Tidak ada kebakaran di sini, jadi nggak perlu mengungsi. Jadi tenang, nggak ada banjir, nggak ada apa. Sudah? Sebenarnya materinya cuma itu, tapi kita tambah ke video yang kedua itu saya peragakan sedikit tentang video yang kedua. Jadi video ke-1 dan kedua itu tolong dilihat sendiri. Jadi tadi materi ini tadi nggak ada di video ke-1, tapi nanti Anda jadi sudah diperagakan kodenya gimana. Nanti ini sebagai tambahan. Jadi video 1 itu, video kedua ini, video kedua nanti kita bahas habis ini. Jadi video kedua tentang kelengkapan dari sebuah halaman HTML. Jadi kalau kayak gini ini, yang dituliskan di sini, ini belum tulisan lengkapnya. Sampai tahu tulisan lengkapnya bagaimana? Coba di browsernya ini. Anda klik kanan, dibesarkan Mas, panjang. Klik kanan, inspeksi atau inspect, atau periksa elemen itu kalau di Firefox. Dibesarkan yang atas itu bisa digeser ke bawah. Enggak ini elemen ini ya, yang ada bodinya, nah itu digeser ke bawah. Enggak, pencet sini. Nih. Nah ini ya, nanti sampai keluar tanda itu ya, diklik geser ke bawah biar besar. Oke. Jadi browsernya melengkapi apa yang tidak kita tuliskan, Ref. Jadi kayak I tadi nggak ditutup, siapa tahu browsernya melengkapi, jadi I-nya ditutup tapi di akhir sendiri gitu ya. Intinya browser itu berusaha melengkapi apa yang tidak kita tuliskan. Contohnya yang tidak kita tuliskan itu ada tulisan HTML itu ya, head, body gitu. Oke? Nah biar kita lengkap, biar browser nggak usah melengkapi, kita sendiri yang menuliskan. Coba kita lengkapi di kodenya tadi. Coba dibuka kodenya, Mas. Oh, sebentar. Sebelumnya ada pertanyaan. Apa yang tidak dianggap oleh ketika kita menuliskan ini, kita menuliskan banyak hal nih. Yang tidak dianggap, tidak dihiraukan, diacuhkan oleh browser. Ada hal yang tidak dihiraukan, kayak yang nggak dianggap lah gitu. Apa kira-kira? Sesuatu yang kita tuliskan di sini tapi nggak dianggap oleh browser. Apa itu? Dipikirkan. Nggak kelihatan, bendanya ini nggak kelihatan, tapi ada di dalam yang Anda tuliskan ini. Apa, Mas? Bendanya nggak kelihatan, tapi Anda ngetik. Apa itu?
Enter. Anda nulis enter nih. Nama saya adalah enter. B, enter. Dibaca nggak enternya sama browser? Jadi enter, spasi lebih dari satu. Jadi Fajar, Tri, Anda kasih spasi yang banyak. Spasinya lebih dari satu, nggak dibaca tetap satu toh. Tab itu untuk menjorokkan tulisan, ya tulisannya dijorokkan itu tab. Hal-hal seperti itu tidak dianggap atau tidak dibaca oleh browser karena dianggap itu hanya untuk memudahkan kita sebagai orang yang menulis kode untuk membaca kodenya. Contoh, kayak gini nih gampang dibaca enggak? Karena masih sedikit mungkin masih gampang, tapi sebenarnya sulit dibaca. Pertama, kita nggak ngerti. Kalau kita lihat di sini ya, B ini di dalamnya P atau enggak, kita nggak ngerti. Supaya tahu B ini di dalamnya P, biasanya kita buat menjorok. Coba di sini. Nah, pakai tab bisa. Pakai tab aja biar cepat ya. Bawahnya juga banyak. Fajar ini di dalamnya P, berarti menjorok. Ya, menjorok lagi. Nah, jadi yang menjorok ini di dalamnya ini gitu. B-nya ini juga di sini. Fajar Tri apa? Ya. Setiawan ini adalah ada di dalamnya B, B ini ada di dalamnya P. Oke? Nah, I-nya diturunkan, coba. I-nya diturunkan, dibuat semacam B, I-nya diturunkan. Tunggu, namanya di enter. Enter, I yang ini di enter. Ini alasan kenapa sebaiknya tidak pakai notepad. Anda blok semuanya, dari I pembuka sampai I penutup. Anda tab, hilang. Kalau Anda pakai Notepad++, Anda pakai apa namanya Visual Studio Code, pakai Sublime dan lain-lain, itu menjorok. Ketika dipencet tab, yang tiga-tiganya tadi 3 baris itu menjorok. Kalau di Notepad malah hilang. Jadi caranya kayak tadi, dianu 1 baris demi 1 baris, lama ya. Makanya kalau bisa jangan pakai notepad, tapi notepad bisa dipakai kalau kesusu, kepepet gitu ya. Nggak ada pilihan lain, oke? Okay? Anda mau ngedit tapi nggak ada internet, ya sudah adanya notepad dipakai itu. Oke? Okay? Salah satu hal lain yang tidak baik kalau pakai notepad adalah coba pencet Ctrl Z. Hilang. Ctrl Z muncul. Yang disimpan cuma 1 langkah ke belakang. Anda Ctrl Z kembali ke langkah belakang, Anda Ctrl Z lagi kembali ke depan. Jadi bolak-balik gini toh. Sedangkan kalau Anda pakai yang lain, Anda ngetik apa buahnya, Anda Ctrl Z kembali ke belakang lagi, seterusnya. Bisa sampai ke awal sekali gitu ya. Tergantung memorinya. Bisa sampai jauh ke beberapa langkah ke belakang gitu. Ya. Jadi kalau ada ngedit, kok ada salahnya ya. Sebelumnya apa? Di Ctrl Z lagi dokumen balik lah. Jeleknya notepad itu. Oke? Jadi sebaiknya yang bawa laptop atau yang pakai komputer bisa diinstal dengan Visual Studio Code aja ya. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke yang tadi. Kita tambahi ya kode-kode kebutuhannya sebuah halaman. Yang atas sendiri sebelum P Anda tambah HTML, Mas. Ya, kode-kode HTML semuanya ada di dalamnya tag HTML. Berarti HTML mulai dari atas sendiri sampai bawah sendiri, Mas. Karena semua ini adalah kode-kode HTML yang di dalam ya. Kecuali satu. Ada satu kode yang tidak ada di dalamnya HTML. Di atas sendiri, Mas. Enter. Doctype. Jadi tanda seru. Ya, enggak, tanda lebih kecil, tanda seru, doctype, spasi HTML, tanda lebih besar. Yang atas sendiri itu doctype itu digunakan untuk membantu browser mengetahui kita pakai HTML versi berapa. Jadi versi HTML itu ada banyak. Yang kita pakai ini versi 5. Kalau ada tulisannya doctype HTML gitu, itu artinya kita pakai HTML versi 5 atau versi yang terbaru.
Kalau Anda mau pakai versi yang lama, tulisannya beda lagi, bukan HTML di situ. Paham? Nah ini yang di luar HTML, tapi yang lain di dalamnya HTML, oke? Berikutnya, setelah HTML itu ada yang namanya enter, head atau kepala ya. Jangan ditulis bahasa Indonesia ya. Kodenya memang tulisannya head, jangan tulis kepala gitu jangan. Oke? Ditutup juga di head gitu. Head ini isinya adalah informasi-informasi mengenai halaman. Ya, judulnya apa, penulisnya siapa, dibuat tanggal berapa. Ya, kata kunci dari halaman ini apa dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Head itu untuk keterangan halaman. Coba sebelum kita nulis apa-apa, di-save dulu. Kembali ke browser. Di sini tulisannya adalah coba.htm karena nama filenya. Mungkin ada yang coba .c.2 garis miring nama foldernya apa, baru nama filenya ya. Ada yang gitu ya? Oh, diam aja. jangan lesu gitu, Rek. Saya belum sarapan aja, lihat sarapan saya masih di sini loh, belum saya makan. Oke, nah ini nanti bisa berubah. Kalau kita kasih judul, Mas di dalamnya head, kita kasih judul dengan cara dituliskan title atau title ya. Di atasnya di dalamnya head, harusnya di dalam head. Tapi meskipun Anda tulis di luarnya head, nanti browser dibetulkan sama browser ditaruh di dalamnya head. Tapi sebaiknya kita membantu browser dan nggak usah terlalu berat-berat ya. Diganti profil aja, profil. Jangan macam-macam. Nah, title-nya ditutup. Oke. Dengan gini kalau Anda save, dijalankan di browser, Anda refresh. Tadi coba tidak HTML berubah jadi profil gitu ya. Ya? Yeah. Kembali ke kodenya, Mas. Ya biar bagus title-nya menjorok gitu. Head-nya juga menjorok kan. Ya. Nah, gitu. Nah, biar teman-teman nulis dulu. Kita masih punya waktu. Nih, kalau Anda lihat dibaca di peraturan perkuliahan, baiknya Anda bawa teropong ya. Jadi yang di belakang bisa ngeker yang di depan ini. Ini kurang besar tulisannya. Kesannya bercanda tapi biar kelihatan gitu ya. Nggak serius-serius sama sih, Anda bisa maju ke depan juga bisa gitu. Silau. Ditutup tangan, ditutup panas. Ada yang belum? Kayaknya belum, oke, belum. Karena sudah dicoba tadi, ini bisa Anda copy semuanya, Anda copy Ctrl+. Jadi masukkan ke Visual Studio. Tapi nggak usah sih, tinggal dibuka aja ya, open Visual Studio. Nah, itu ditutup, notetnya open gitu. Nggak ada apa-apa. Atau dibuka Visual Studio-nya.
Nggak usah dioptimasi, nggak usah. Di drag drop aja filenya tadi. Tunggu sampai. Pelan-pelan ya. Open bid aja. Oh ya boleh. Yang lebih gampang itu. Cuma dibesarkan mas. Kontrol plus. Besar. Oke. Akhirnya lebih gampang itu. Yang tadi tabnya hilang ya. Ya sampai betulkan lagi mas. Headnya itu di blok aja. Head itu sampai bawah. Nah itu yang bisa di blok. Tab. Tab. Nah kan. Terus jangan punya banyak. Melihat. Nah itu yang title-nya yang baru dimasuk. Oke, head itu bawahnya adalah body. Jadi head itu bawahnya adalah body. Body itu digunakan untuk ya semua yang sampean munculkan. Jadi mulai dari sini bodinya sampai sebelum HTML-nya berakhir. Dikat aja. Dikat. Dikucurkan bodinya. Yang atas sudah ya. Nah, 7 sampai 8 itu juga dicat 2 kali. 7 sampai 16. Baris ke 7 sampai baris ke 16. Tab 2 kali. Nah. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi semua yang mau dimunculkan di halaman browser itu ditaruh di body gitu ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Ada yang bingung tanyakan. Nggak ada? Wajahnya bingung gitu tapi nggak ada yang tanya. Hah? Ini tips ya. Kalau saya ngomong apa, jelaskan di depan atau ketika saat sampai lihat video, tulisan. Ditulis, nggak usah semuanya. Contoh saya ngomong masalah head, tulisan head. Terus habis itu saya ngomong body, tulisan bawahnya, tulisan body gitu. Jadi dari awal sampai akhir Anda punya apa saja yang diterangkan dari tadi. Ya, pertama nerangkan nulis B ya. Terus nerangkan bahwa B itu adalah cetak tebal, terus nerangkan bahwa B itu adalah pembuka, garis miring B adalah penutup, dan seterusnya. Dari situ Anda tahu, ketika Anda tidak pahamnya gimana. Bagian mana saya tidak paham, Anda tinggal lihat di situ. Tanyanya ya itu. Jadi pentingnya mencatat itu di situ. Minimal yang dicatat adalah poin-poinnya, nggak usah mencatat. Misalnya saya menjelaskan, body itu gunanya untuk segala sesuatu yang ditampilkan ini ditaruh sini gitu. Itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Yang Anda tulis poinnya aja. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan untuk menghafal, ya, tapi dipahami. Saya kasih contoh di video pendalaman, di learning juga ada. Oh, ada nggak? Pendalaman ada. Jangan dihafal, dipahami. Jadi kalau Anda tidak paham, tanya om. Kalau Anda nggak hafal, nggak usah dihafalkan.
Dari tadi ada B, ada P, ada I, Anda nggak ngerti, belum hafal, nggak usah dihafalkan. Caranya gimana? Dicoba di rumah. Lama-lama hafal. Kalau nggak pernah dicoba, nggak pernah latihan, nggak akan pernah hafal. Oke, ini bukan belajar menghafal soalnya. Anda punya kerpean, nggak apa-apa. Anda ngerpek nih, sampai membuat B itu untuk bold, I itu untuk italik, italik itu adalah garis miring dan lain-lain. Anda melihat itu enggak apa-apa gitu selama perkuliahan, ketika mengerjakan tugas gitu. Enggak apa-apa. Kita bukan belajar apa. Sudah? Ada pertanyaan? Jangan takut tanya, Rek. Beneran, jangan takut tanya. Buat yang nggak hadir, tadi ada hukumannya buat yang belum lihat video gitu ya. Tolong tanya kelas B, silakan bantu aja kelas B itu ngapain gitu, dibantu. Ya. Satu ya memang buat Anda supaya belajar, biar Anda lihat gitu ya, tapi juga supaya saya nggak terlalu batin gitu ya. Anak-anaknya dikasih video nggak dilihat, kan saya sedih. Nanti saya nggak mau lihat buat video lagi gimana? Gondok dosen. Ya, ya wis. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.